Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustian Nazefa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, sebagaimana ketentuan umumnya, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi di sini ada ketentuan untuk menetapkan nilai terhadap peserta didik. Apakah peserta didik itu layak menerima nilai yang bagus apa enggak? Jadi disinilah pemerintahan berupaya untuk mekanisme atau mencari tujuan supaya berjalannya lancar. Untuk bab 2, lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan kedua, penilai hasil belajar oleh satuan pendidik, dan yang terakhir, penilaian hasil belajar oleh pemerintahan. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi saat sedang terjadi belajar mengajar, guru itu bisa mengambil penilaian bagaimana sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswanya. Bab ketiga, tujuan penilaian. Nah, jadi di sini ada tujuan penilaiannya, seperti penilaian hasil belajar oleh pendidikan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi di sini nih guru itu dapat mengevaluasi proses dan kemajuan belajar. Jadi gunanya ada tujuan penilaian ini adalah apakah murid itu bisa menerima materi dengan baik atau tidak. Untuk bab keempatnya, prinsip penilaian. Prinsip penilaian ada terbagi menjadi 10 ya. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil. Adil di sini berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta. Jadi kita dalam menilai siswa itu tidak boleh berlebihan, tapi itu sesuai dengan apa kemampuan siswa tersebut. Yang keempat, terpadu. Terpadu sini berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi setiap ada pembelajaran dan guru itu wajib untuk melakukan penilaian gitu terhadap sikap, pengetahuan, apapun yang ada dalam siswa tersebut. Yang kelima, terbuka. Maksudnya di sini adalah dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Misalnya ketika lagi belajar, kita tuh harus transparan kepada kepala sekolah ataupun guru-guru lainnya ataupun malah orang-orang dinas. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Dan yang kedelapan, beracuan kriteria, dan yang terakhir akuntabel. Akuntabel di sini maksudnya penilaian dapat dipertanggungjawabkan gitu loh. Misalnya kita kalau memberikan kepada siswa yang kurang aktif nilai yang sempurna, itu tuh apakah kita bisa mempertanggungjawabkan nilai sempurna itu gitu loh di depan guru lain ataupun di depan orang-orang dinas. Di sini bab kelima, bentuk penilaian. Jadi di sini ada macam-macam bentuk penilaian ya. Yang pertama, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun atau kenaikan kelasnya.
soal prosedur penilaiannya. Yang pertama, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Jadi sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, kita harus punya RPP ataupun tujuan kita untuk satu semester ini. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. Yang pertama, dan yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian. Jadi prosedur penilaian yang pertama yaitu hasil belajar oleh satuan pendidik dilakukan dengan berkoordinasi kegiatan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan KKM. Jadi sebelum kita mengajar suatu materi, jadi kita harus punya dulu KKM yang harus dicapai untuk lolos dari mata pelajaran tersebut. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman pendongkraknya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.